Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kesaktian kabel I2C ini dengan kombinasi powerbank QuickTech yang support output daya 150 watt. Ini salah satu powerbank yang support Xiaomi Turbo Charging 120 watt. Kali ini kabelnya dengan kombinasi powerbank akan saya uji ke ponsel diantaranya Samsung Super Fast Charging 25 watt hingga ke Oppo Superbook 45 watt hingga ke ponsel Vivo Flash Charging 80 watt dan juga ponsel Xiaomi Turbo Charging 60 watt dan masih banyak alat tes super ataupun turbo charging lainnya. Seperti apa performa kabel I2C ini? Simak videonya. Baik, lanjut tes ke tablet motherpad Huawei yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di digital display powerbank QuickTech. Ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 22, sekian watt atau 22,7, 22,6. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 15%, super fast charging aktif, lihat di sini. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di powerbank. Saya tidak menggunakan USB Dr. Finersi karena di sini sudah ada struktur dayanya. Biar tidak terlalu banyak membebani kabel ataupun powerbank. Sekarang kita cek dari sisi daya, lihat ini. Ini masih naik perlahan-lahan, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya 23 watt. Ini baterai powerbanknya sudah lowbat, ini saya agak percepat, lihat 24 watt. Dengan struktur daya 2,5 ampere kali 9,4 volt sama dengan totalnya, ini lihat 24,7 watt. Cukup bagus sekali ya, support Samsung Super Fast Charging 25 watt, rel berada di daya 24, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Ternyata tidak ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di powerbank. Lihat ini, dia mencapai pada daya 14,2 watt. Nah, artinya ini jalan di fast charging Infinix 18 watt dengan struktur daya 1,6 ampere dikali 8,9 volt, rel berada di daya sekali lagi 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Ada desimalnya dan dart charging aktif dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi powerbank, lihat mencapai pada daya 22,7 watt. Ini daya stabilnya dia. Dari teori dart charging 33 watt. Oke, kita pecah dari sisi struktur daya, dia mencapai 2,4 ampere sama dikali 9,3 volt. Totalnya kurang lebih ya ini 23, sekian watt. Jadi cukup bagus sekali kabel ini ketika dikolaborasikan dengan powerbank QuickTech ya. Support dart charging rel 23 watt. Ponselnya yang di charging dart charging 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%. Kita tunggu sebentar, apakah ada desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya, oke. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di powerbank. Nah, bisa dilihat di sini dari sisi struktur daya ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Lihat dayanya ternyata mencapai di atas 18 watt. Cukup bagus sekali. Cuman dari sisi ponselnya tidak ada desimalnya. Oke. Kalau di atas 18 watt menurut saya itu support power charging 45 watt. Bisa dilihat ini daya maksimalnya dia. Nah, bahkan di atas 33 watt, lihat ini. Nah ya, ini karakter sebuah struktur daya yang ada di ponsel Itel power charging. Nah, lihat ini dia turun di daya stabil 26-27 watt. Nah, ini daya stabilnya dari ponsel Itel power charging 45 watt, cuman dia tidak ada desimalnya. Jadi menurut saya
Output dari kabel I2C dan kombinasi power bank QuickTech ini bisa menghasilkan daya yang setara dengan power charging 45 watt, rel berada di daya 27 watt. Coba kita lihat dari sisi struktur daya, lihat 2,9 ampere kali 9,2 volt, rel kembali lagi berada di daya 26,9 watt ke ponsel Itel RS4, power charging 45 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, SuperVOOC aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, dia mencapai 39 watt dengan struktur daya 4 ampere dikali 10 volt sama dengan 40 watt, relnya ke ponsel Oppo SuperVOOC 45 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 16%, turbo charging aktif, ada desimalnya 67 watt dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank. Lihat ini, dayanya masih naik perlahan-lahan. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Nah, lihat ini, dia mencapai pada titik daya maksimal 49,4 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya 5 ampere dikali 9,8 volt atau 9,9 volt, rel berada di daya 49,5 watt. Dari teori ponsel yang di charging turbo charging 67 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan. Pertama mode ponsel mati dahulu. Oke, lihat ini saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat start dari baterai 2%, flash charging aktif, mode ponsel mati. Oke, biarkan layarnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank QuickTech. Lihat dia tadi dari 9 ke 0 atau restart lah ya, kira-kira seperti itu. Kita tunggu sebentar. Ini dayanya masih loading menuju titik daya maksimal. Nah, lihat dia sudah naik perlahan-lahan dayanya mencapai pada 44 watt dan 47 watt, di atas 44 watt. Artinya ini jalan di flash charging 80 watt. Areanya flash charging 80 watt itu ketika dayanya di atas 44 watt sampai maksimal 8 watt, bisa dilihat di sini. Oke, saya pecah struktur dayanya 5 ampere dikali 9,7 volt sama dengan ini 48,8 watt. Dari sisi struktur daya sudah jelas ya, flash charging 80 watt. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya untuk melihat notifikasi flash chargingnya. Saya nyalakan dahulu. Nah, lihat start dari baterai 5%, flash charging aktif. Dengan menggunakan kabel dari I2C, ada desimalnya, cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%, indikator yang muncul fast charging. Dengan menggunakan kabel I2C, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, struktur dayanya. Lihat secara digital display. Dia 12,7 watt. Indikator yang muncul fast charging. Nah, artinya ini fast chargingnya Infinix ya 18 watt, bisa dilihat di sini. Nah ya, kita lihat dari sisi struktur daya 1,3 ampere sama dengan atau voltnya 7,9 volt, totalnya rel berada di daya 10,3 watt. Sudah sesuai indikatornya fast charging, areanya struktur dayanya di atas 10 watt sampai maksimalnya 18 watt. Baik, jadi kesimpulannya kabel PD I2C ketika saya kombinasikan dengan power bank QuickTech yang support output daya 150 watt dan support Xiaomi turbo charging 120 watt. Berdasarkan tes, kemampuan kabel PD I2C ini menunjukkan sebuah performa yang sesuai tetap dengan klaimnya yang ada di box ini. Dia support Xiaomi turbo charging, support Oppo SuperVOOC, support Vivo Flash Charging, dan support Huawei Supercharger. Ini kalau teman-teman bilang klaimnya support ke iPhone. Tadi saya tes ke Samsung juga support super fast charging Samsung 25 watt. Selain itu juga saya tes di luar boxnya ini ya. Saya tes ke Realme, dia juga support Dart charging dan ada desimalnya. Tambahan bonus, saya tes ke Itel power charging 45 watt. Secara notifikasi desimal dia tidak muncul, tapi secara struktur daya
dia setara dengan output itel power charging 45 watt. Sayangnya, tapi ini wajar, dia tidak support ke ponsel Infinix, baik Infinix Supercharger 33 watt ataupun Infinix All-Round Fast Charging 100 watt. Tapi wajar ya, sekali lagi, karena tidak ada di klaim yang ada di boxnya ini. Jadi performa kabel E2C ini tetap memberikan sebuah performa yang sesuai dengan boxnya ini, walaupun dikombinasikan dengan power bank QuickTech yang support output daya 150 watt dan Xiaomi Turbo Charging 120 watt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel PD E2C ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli kabel E2C ataupun power bank QuickTech ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.